Baru-baru ini saya menonton video dari channel canin.com dan dalam video itu disinggung terkait pertanian padi, bagaimana dulu sebelum adanya industrialisasi pertanian, petani memiliki kemampuan dan keahlian serta berdaulat dan mandiri dalam memilih biji dari hasil panennya yang terbaik untuk dijadikan benih yang akan digunakan dalam masa tanam selanjutnya. Kemudian seiring perkembangan zaman di mana mulai terjadi industrialisasi pertanian, di mana mulai muncul benih hibrida dan semakin berkembang sampai saat ini, menimbulkan dampak hilangnya kebiasaan atau kemampuan pemilihan biji padi terbaik oleh petani tersebut karena terbiasa mendapat kemudahan dari pemilihan benih yang bisa langsung didapat dari toko atau warung pertanian yang menyediakan bibit atau benih hibrida yang berasal dari industri. Selain itu, disinggung juga terkait industrialisasi pupuk yang dirasa pemanfaatan dari teknologi yang dikembangkan dalam industri pupuk menimbulkan persoalan, di mana rentang waktu manfaat dari pupuk industri tersebut hanya berlaku dalam jangka waktu yang relatif pendek. Menurut saya, industrialisasi itu pun terjadi mungkin karena padi merupakan tulang punggung sektor pertanian, karena merupakan komoditas pangan pokok bangsa kita. Dari video tersebut, pikiran saya langsung melayang dan mengaitkannya dengan pertanian porang yang sedang saya geluti saat ini, di mana menurut pendapat saya, pertanian porang saat ini nampaknya masih berlangsung dalam kultur seperti zaman dahulu, di mana dari segi pemilihan bibit atau benih, petani porang masih berdaulat dan mandiri untuk berkemampuan menentukan bibit mana yang berkualitas dan dapat dijadikan benih untuk ditanam karena juga belum ada bibit porang hibrida atau industri seperti halnya padi saat ini. Dan saya merasa kultur ini patut dilestarikan agar petani tetap memiliki keahlian dan kedaulatan atas pemilihan bibit yang terbaik baginya untuk ditanam dalam musim tanam berikutnya. Berdasarkan argumentasi tersebut, saya merasa tidak sependapat jika akan dilakukan sertifikasi bibit porang karena berpeluang menimbulkan ketidakseimbangan baik dalam hal seperti yang terjadi pada padi saat ini, juga dalam hal keseimbangan peluang pelaku usaha pada budidaya porang karena dapat menimbulkan kesenjangan antara bibit yang tersertifikasi dengan yang tidak. Saya kira cukuplah dengan mengkampanyekan bagaimana memilih bibit porang yang baik agar kedaulatan petani atas bibit porang dapat terlestarikan. Dari segi pupuk pun, dalam pertanian porang yang saya lakukan saat ini, saya berani mengklaim bahwa pupuk yang saya gunakan lebih dari 90% adalah pupuk organik, baik pupuk dasar maupun pupuk lanjutan. Pupuk industri saya gunakan hanya sebagai penunjang dan bukan merupakan suatu hal yang pokok atau dominan. Bahkan saya ada sampel di mana saya sisihkan satu gulutan di depan gubuk di lahan saya yang sama sekali tidak saya gunakan pupuk industri. Hasilnya tidak kalah dengan yang menggunakan campuran pupuk industri. Di sini saya bukan dalam rangka menuduh industri itu buruk, tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa dalam pertanian porang ini ada potensi untuk mengembalikan kedaulatan dan kemampuan petani dalam keberlangsungan pertanian porang. Ada peluang bagi petani untuk tidak bergantung pada industri seperti halnya yang terjadi pada ekosistem pertanian padi saat ini. Dalam penanggulangan hama pun, pada porang di mana hama yang ada dapat saya simpulkan tidak terlalu banyak seperti halnya padi, maka penanggulangannya pun saya rasa cenderung dapat dilakukan secara ramah lingkungan. Sehingga dalam pertanian porang ini saya rasa dapat terbentuk ekosistem pertanian yang cenderung lebih eco-friendly atau ramah lingkungan. Sebetulnya sangat mungkin sekali bagi petani padi untuk melakukan upaya keluar dari ekosistem yang tidak berdaulat seperti ini. Namun kembali lagi,
upaya tersebut terbentur oleh harga padi yang sudah diatur oleh tidak tahu siapa. Jadi dirasa perbandingan upaya atau effort yang dilakukan jika berlangsung secara eco-friendly atau ramah lingkungan, hasil panen padi yang melimpah tidak semenyenangkan harga padi pada saat ini. Meskipun kita tahu bahwa porang bukanlah atau belum menjadi bahan makanan pokok bangsa kita, namun saya lihat ada kemungkinan dalam masa yang akan datang, porang bisa dijadikan makanan pokok alternatif bangsa kita. Itulah sebabnya saya berharap, mumpung harga porang saat ini masih terhitung baik dibandingkan padi, para petani porang agar menjaga ekosistem yang saya rasa masih berdaulat atau mandiri seperti saat ini. Karena tidak menutup kemungkinan ke depan porang bisa menjadi komoditas pangan pokok alternatif dan bisa jadi industrialisasi pertanian porang berpeluang hadir seperti halnya padi. Sehingga ketika hal itu mulai berlangsung, para petani porang sudah memiliki pagar dalam dirinya masing-masing untuk senantiasa menjaga kedaulatan pada jiwa taninya. Salam Mr. Konjak.